Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi dzikri habibihi wa awliyaihi tatanazzalu rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala khairi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد سيد أهل الأرض والسماوات. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد. حضرة المحترمين, para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat yang kesemuanya saya muliakan, saya hormati. Wabil khusus kepada para kiai yang hadir, mudah-mudahan beliau-beliau diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lindungi dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin. Allahumma amin. Allahumma amin. Sahibul bait Bapak Haji Sulaiman sekeluarga yang saya muliakan, saya hormati. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil ditakdir oleh Allah dapat berkumpul hadir di dalam acara majlis yang mulia dalam rangka haul daripada orang tua Haji Sulaiman. Mudah-mudahan berkah salawat, berkah bacaan yasin, berkah tahlil, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan di alam kuburnya Allah berikan kebunan daripada taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin. Kedua kalinya salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, sang pemberi syafaat kita kelak di yaumil qiyamah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sekarang berada di acara haul mengenang daripada orang tua kita, saudara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam salah satu hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang sering kita dengar. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian ingin menjumpai seorang anak yang soleh dan solehah, gampang, mudah. Siapa seorang anak yang soleh solehah? Yaitu seorang anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya ataupun telah wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi bersabda, awaladun salihun. Siapa orang yang soleh? Anak soleh ini siapa ya Rasulullah? Yad'ula, yang mendoakan orang tuanya, ingat jasa ibunya, ingat jasa bapaknya. Siapa saudara yang membesarkan kita? Ibu. Siapa yang merawat kita, saudara? Orang tua. Sehingga Nabi Muhammad menegaskan ridullah fi ridal. Jelas ridhonya Allah ada di orang tua, saudara. Karenanya yang orang tuanya masih hidup, sayangi mereka, senangkan mereka, doakan mereka,
Jangan sampai saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak daripada anak di zaman akhir yang mereka punya ibu masih hidup, ayah masih hidup, tapi diterlantarkan saudara. Gak pernah disenangkan, gak pernah dicium tangannya, gak pernah dicium keningnya, gak pernah dipeluknya. Masih hidup, tapi ketika terbujur kaku ditutup dengan kain kafan saudara, baru terasa saudara. Tidak ingatkah saudara, ibu kita yang dulu masih hidup, ayah kita yang dulu masih hidup, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang menuntun mereka saudara? Tidak ingatkah ketika ibu kita terbujur kaku, ketika hendak melafazkan kalimat la ilaha illallah, kita datang sebelah mereka, kita talqin dengan suara yang lirih, suara yang pelan dengan ucapan Allah. Ibu, ayo bu, Allah. Tidak ingatkah kita seperti itu saudara? Dan kita merasakan bagaimana ketika orang tua dalam keadaan sakaratul maut, kita menjerit, kita menangis, kita meneteskan air mata. Kenapa? Sebentar lagi akan berpisah dengan seorang ibu yang tercinta, ibu semasa hidupnya yang kita sia-siakan. Kita selalu membentaknya, kita tidak pernah mendengarkan nasihatnya, kita nakal kepada mereka. Tapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, kita meneteskan air mata, kita dekatkan mulut kita ke telinga ibu bunda kita, sambil meneteskan air mata kita mengucapkan Allah. Apakah sakit Habib? Sakit Pak, sakit. Mudah-mudahan selamat. Allahumma 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 amin. Jangankan kita Pak, manusia yang paling baik, Sayyidul Muttaqin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut saudara, jangankan kita, Nabi kesakitan Pak, yang gak punya dosa. Kalau kita banyak dosa, Rasulullah tak didosa Pak, tak didosa, suci. Ketika malaikat Israel alaihi salam mengetuk pintu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Nabi Muhammad punya badan lemes, lemah, panas. Nabi Muhammad tidur berbaring di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan paduka ya Rasul? Badan antum, badan panjenengan ya Rasul menggigil, ajunan panas Gusti. Nabi meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah? Sebentar lagi ada utusan dari Allah yang bernama malaikat Israel alaihi salam. Tidak lama ada ketukan pintu, tok tok tok, dibuka sama Siti Aisyah. Ternyata tidak ada sesiapapun. Ternyata malaikat Israel sudah masuk di dalam. Apa kata Rasulullah? Aisyah, Israel datang untuk menjemput nyawaku. Siti Aisyah menangis, meneteskan air mata. Berlari seorang putri tercinta Nabi Muhammad yang bernama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, sambil memeluk daripada tubuh suci Nabi Muhammad, sambil berkata, ya abatah, ya abatah, hei abah, wahai ayahku, wahai abahku, apa yang terjadi kepada paduka wahai ayah? Kenapa engkau wahai Rasul? Dipeluk sama Siti Fatimah, sebab Siti Fatimah cintanya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipeluk, Siti Fatimah dibisiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali dibisiki, Siti Fatimah menangis, bercucuran air mata. Duduk Siti Fatimah menangis. Kemudian dipanggil lagi, Fatimah, kemari Fatimah, sini. Dibisikin lagi telinganya, tersenyum Siti Fatimah.
Kenapa? Sebab Nabi mengatakan, Fatimah, yang pertama bisikan dari Rasulullah, sebentar lagi abahmu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis Siti Fatimah. Yang kedua, dipanggil lagi, dibisiki. Rasul mengatakan bahwasanya keluarga Rasulullah yang pertama kali akan ikut ke Nabi Muhammad, akan ikut ke Rasulullah dalam kewafatan yang pertama kali adalah engkau, wahai Fatimah. Tersenyum hati. Aswa setelah Nabi Muhammad wafat, 6 bulan setelahnya Siti Fatimah sudah senyum. Siti Fatimah sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, nangis Siti Fatimah. Dipegang rambut Rasulullah, Siti Aisyah di sebelahnya, dipegang rambut Nabi Muhammad. Seraya berkata, ya Rasul, apa yang kau rasakan? Apa kata Nabi Muhammad? Aku merasakan sangat panas. Aisyah, Nabi Muhammad Pak sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, beliau sakit Pak, panas. Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menawarkan daripada siwak yang dibawa oleh salah satu sahabat. Siti Aisyah, diambil itu siwak, diberikan kepada Rasulullah. Ya Rasul, apakah paduka mau siwakan? Nabi menganggukkan kepala, disiwakan ke bibir suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disiwakan, ternyata siwak terlalu kasar Pak, Bu. Digigit sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dilunakkan itu kayu siwak sehingga menjadi lunak. Kemudian disiwakkan ke bibir suci baginda, ke mulut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seraya Rasulullah meneteskan air mata, datanglah malaikat Israel alaihi salam untuk menawarkan. Apa kata Israel? Ya Rasulullah, inna rabbaka yuqri'uka salam. Sesungguhnya Tuhanmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kirim salam kepada sambayan ya Rasul. Nabi menjawab, ada apa di Israel? Apa katanya? Rasulullah, kalau memang engkau berkenan, sekarang nyawamu aku ambil, aku akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau tidak mau ya Rasul, aku akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Pak Bika? Nabi mengatakan, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Israel, aku mau dicabut sekarang. Dicabut Pak. Nabi Muhammad, manusia suci, manusia hebat, manusia pilihan Allah, dicabut. Ketika proses dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam, ternyata Nabi bertanya kepada Israel, ya Israel, ya, saya mau tanya, apakah nanti umatku ketika dicabut sakitnya seperti ini? Apa kata Israel? Ya Rasulullah, saya tidak pernah mencabut nyawa sehalus paduka. Saya tidak pernah mengambil nyawa sesopan panjenengan Gusti. Ini yang paling hebat, yang paling halus, yang paling sopan. Nabi meneteskan air mata. Israel sakit, sehingga Nabi mengatakan, innal mauta sakarat, Allahumma hawwin alaina sakarat. Ya Allah, kematian sangat sakit ya Allah. Sakaratul maut sangat sakit. Aku memohon kepadamu ya Rabb, ringankan sakaratul maut saya. Nabi Muhammad tidak diringankan sakaratul maut. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang tua kita? Apa yang telah kita amalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diambil nyawanya sedikit. Bertanya, apakah umatku seperti ini? Apa katanya? Lebih sakit dari Rasul. Nabi mengatakan, saya memohon kepada Allah separuh sakit daripada sakaratul maut, daripada umatku aku tanggung sekarang. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Cabut Pak, sedikit diambil, wafatlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah menangis, Sayyidina Ali menangis, sahabat semuanya menangis.
yang tegar cuma satu. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dikabari, Umar, Nabi Muhammad telah wafat. Apa kata Umar? Umar langsung mengeluarkan pedang. Siapa orang yang mengatakan Muhammad telah wafat, maka akan aku penggal kepalanya dengan pedang. Sayyidina Utsman dikabari, Utsman, Nabi Muhammad wafat, seketika langsung bisu, gak bisa ngomong. Sayyidina Ali dikabari, ya Ali, Rasulullah telah wafat. Sayyidina Ali seketika itu gak bisa jalan, lumpuh seketika. Sekota Madinah nangis, yang kecil, yang besar, yang tua, muda, semuanya gemuruh tangisan karena wafatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sahabat Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah Nabi Muhammad, masuk ke kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad didapati telah ditutup dengan kain kafan, dibuka sama Abu Bakar As-Siddiq, dibuka sama beliau. Beliau mengatakan, ya Muhammad, tibta hayyan wa tibta mayyitan. Muhammad, sungguh demi Allah, ketika aku buka daripada penutup tubuhmu, engkau harum ketika hidup dan engkau harum ketika wafat. Terpancar nur cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekota Madinah harum, wangi, hebat. Nabi Muhammad dibuka nangis, sehingga Abu Bakar mengatakan, man ya'budu Muhammadan fa innahu qad ma. Sahabat, kalau engkau menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya beliau sekarang telah wafat. Kalau engkau menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut. Allah enggak mati, Allah kekal. Nah, bisa semua di kota Madinah menjerit karena wafatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, ayo yang punya orang tua, ayo disenangkan, ayo dicintai, ayo Pak dirawat. Jangan sampai diceritakan oleh dalam riwayat bahwasanya ada seorang ulama yang bernama Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini ulama besar. Beliau punya ibu ketika itu wafat, nangis sejadi-jadinya. Ditanya sama santrinya, ya Syekh, wahai Hasan Al-Basri, kenapa engkau nangis dengan kewafatan ibumu? Kau orang alim, kau orang hebat, engkau seorang guru, tapi kenapa ketika ibundamu wafat seolah engkau seperti manusia yang tidak berpendidikan? Apa kata beliau? Aku menangis bukan karena wafatnya ibuku, bukan karena qudratullah, karena ibuku wafat. Yang aku tangisi cuma satu, apa? Aku menyesal. Kenapa? Ketika ibuku masih hidup, aku tidak dapat mengenal. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu saya mau tanya sama-sama, kira-kira sampean yang masih hidup ini punya ibu, punya ayah? Punya ibu, punya ayah? Saya mau tanya, sampean pernah berbuat baik sama ibu sampean? Pernah. Pernah berbuat nakal? Banyak mana nakal sama baik? Yang keras nakal apa baik? Nakal ya? Nakal ya? Sama pernah ingat ketika ibu menasehati sama tinggal pernah? Pernah sama membentak orang tua? Pernah sampean mengusir orang tua? Pernah sampean berkata kasar kepada ibunda? Pernah. Saya mau tanya, anak seperti apa kita kira-kira? Durhakakah? Atau kita berbuat baik kepada orang tua? Yang durhaka Pak, tobat kepada Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, huma jannatuk wa nar. Orang tuamu surga bagimu dikala engkau menyenangkannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Surga bagimu, kata Rasulullah, kalau kau berkata lembut, menyenangkannya,
mengatakan, hum anaro, orang tuamu keduanya neraka bagimu. Dikala kau berkata kasar, engkau durhaka, engkau membencinya. Maaf, kita dulu disayang sama ibu, tapi kita nggak pernah sayang sama kita. Kita kecil dicium pipi kita, tapi kita seumur hidup nggak pernah mencium pipi ibu. Siapa yang dulu Pak Bu yang menidurkan kita di timbangannya, yang memeluk kita ketika tidur? Ibu. Tapi kenapa sampai yang sudah besar, punya orang tua yang masih hidup, sudah tua renta, tidak ada yang memeluknya? Kita sakit digendong, sakit nangis digendong. Tapi kenapa ibu sudah tua, anak 5 gak ada yang gendong? Sallallahu alaihi Muhammad. Nangis kadang, mana anak saya? Gak ada satupun yang memperhatikan saya. Pak. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kita jauh dari Allah? Kapan kita jauh dari aturan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak cukupkah kita menyakiti orang tua? Kurangkah kita menyakiti ibunda kita? Sampai kapan? Ibu Pak yang hamil, ya Allah, sebulan, 2 bulan, sampai 7-9 bulan, sakit, cucuran keringat, air mata, bahkan darah keluar. Siapa? Ibu. Ketika lahir, Allah, nyawa taruhannya Pak, rela nyawa ibunda hilang gara-gara sampai yang lahir di muka bumi ini. Nangis Pak. Ketika zaman lahir, sakit gak ada, ditimang, digendong, sambil tersenyum tertawa, wahai anak, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleh. Ditimang Pak. Tapi sampean seumur hidup gak pernah sampean menimbang ibunda Sakinah. Kapan? Gak pernah. Makanya banyak manusia yang hidup di dunia, insya Allah mereka hidupnya gak karu-karuan, gak sukses. Masalah dunia gak sukses, pekerjaan gak sukses, gara-gara orang tuanya ditelantarkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu, ayo kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon diangkat kedua belah tangan kita. Kita doa untuk orang tua kita yang khusyuk, yang hudur, diangkat kedua tangannya. Apa yang saya minta mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak khilaf, kami banyak maksiat ya Allah. Ampuni segala dosa yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di majlis yang mulia ini kami angkat kedua belah tangan kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup, sehatkan beliau ya Allah. Panjangkan umur beliau ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa kepada ibunda kami ya Allah. Ibunda kami yang dulu melahirkan kami, ibu kami yang dulu menimang kami, ibu kami ya Allah dulu selalu mencium kening kami, selalu memeluk kami, selalu menyenangkan kami. Ibu kami ya Allah yang dulu memandikan kami ya Allah. Ketika kami nangis, kami didiamkan, kami dicium, dipeluk. Ketika kami kedinginan, ibu kami ya Allah, ibu kami yang memeluk kami ya Allah. Kami masih ingat ketika ibunda kami ya Allah, ketika kami dalam keadaan sakit, ketika masih kecil, ibunda kami mengobati kami ya Allah. Dengan sabarnya beliau mendoakan kami, beliau rela tidak tidur asal kami tidur ya Allah. Beliau rela tidak makan asal kami kenyang ya Allah. Beliau rela sakit asal kami sehat. Tapi apa balasan kami ya Allah? Ketika kami sudah besar,
Kami tidak pernah mencium beliau. Kami tidak pernah memeluk beliau. Ya Allah, apa yang kami lakukan kepada ibunda kami, kami tidak pernah mencium tangannya. Kami tidak pernah memeluk tubuhnya. Bahkan ketika ibunda kami sakit di atas ranjang pun, kami tidak pernah datang untuk mendoakannya. Ya Allah, ya Allah, kami mencium kening beliau cuma sekali ketika beliau terbujur kaku ditutup dengan kain kafan. Ya Allah, kami buka kain tersebut, kami dapati ibunda kami sudah kaku, tidak dapat berbicara, beliau telah wafat. Kami cium keningnya sambil bercucuran air mata. Ya Allah, ya Allah, kami memeluk beliau cuma sekali. Kami durhaka ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kami cuma sekali memeluk beliau ketika beliau wafat, terbujur kaku, ditutup dengan kain kafan. Kami buka kain tersebut, ibu kami sudah tidak bisa tersenyum, tidak bisa berkata. Kami peluk ibunda kami. Ya Allah, ya ibu kami yang masih hidup, sehatkan beliau, panjangkan umur beliau. Kami menyesal ya Allah, kami belum sanggup ditinggal wafat oleh beliau, karena kami cinta kepada beliau, kami sayang kepada beliau. Demi Allah ya Allah, kami belum sanggup melihat ibunda kami terbujur kaku ditutup dengan kain kafan. Ya Allah, kami belum sanggup melihat jenazah beliau. Kami belum sanggup ya Allah mengangkat keranda beliau, sebab kami belum menyenangkan beliau. Ya Allah, kami menyesal ya Allah, ketika beliau masih hidup kami durhaka, tapi ketika beliau sudah wafat kami ingin menyenangkan beliau, tapi kami tidak mampu. Ibunda kami sudah di alam kubur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami masih ingat ketika hari raya ya Allah, ketika lebaran kami berpelukan kepada beliau, kami mencium tangan beliau, tapi sekarang beliau sudah di alam kubur. Ya Allah, kalau lebaran kami hanya dapat memandang foto beliau yang terpampang di dinding. Ya Allah, kami ambil foto tersebut, kami peluk foto tersebut, sambil mata kami bercucuran air mata karena kami banyak dosa kepada beliau. Ya Allah, ya anak kami ya Allah, jadikan soleh-soleh. Jangan kau jadikan putra putri kami durhaka kepada kami. Ya Allah, kami tidak sanggup kalau kami mempunyai anak durhaka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau jadikan putra putri kami menjadi pecandu narkoba. Ya, jangan kau jadikan anak-anak kami menjadi pecandu khamar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan kau ambil nyawa kami dulu. Ya Allah, sebelum kami melihat anak-anak kami sukses. Ya Allah, jangan kau wafatkan kami dulu. Ya Rabb, sebelum kami melihat anak-anak kami dapat membaca Al-Quran. Jangan kau akhiri nyawa kami ya Rabb, sebelum kami melihat anak-anak kami dapat sholat sujud kepadamu. Ya Allah,
akhir permintaan kami, wafatkan semua kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhiri umur kami dalam keadaan iman dan Islam. Tutup mata kami ya Allah dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah. Semua Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya ya Rabb astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan halala wa tub alaina tawbatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha ya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi salamun alaik ya rafi'a syahri wa tarani Muhammad alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, dan berbahagia kita ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.